Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Hudan Laksana, dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas Pauyatan Daha dengan NIDN 0727119202. Video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya pengajaran. Selama menjadi dosen di Universitas Pauyatan Daha, saya telah mengampu beberapa mata kuliah antara lain statika struktur, metalurgi fisik, pemilihan bahan dan proses, dan teknologi pengelasan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang mata kuliah statika struktur, yang mana akan saya bagi menjadi 6 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran, ketiga, bahan kajian, keempat, metode pembelajaran, kelima, sistem penilaian, dan keenam, cuplikan video pembelajaran. Seluruh penjelasan tersebut pastinya berdasarkan pada rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah statika struktur yang telah disusun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah statika struktur merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa pada semester genap di tahun pertama. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang direalisasikan dalam bentuk pertemuan tatap muka sebanyak 1 kali dalam seminggu. Adapun total pertemuan sebanyak 16 kali termasuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini menjelaskan tentang 1. Macam-macam gaya dan momen, 2. Keseimbangan gaya, 3. Gaya gesek, 4. Gaya-gaya dalam dan momen lentur, dan yang kelima, momen inersia. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Setiap program studi pastinya memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang mana capaian pembelajaran lulusan merupakan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh alumni pada saat mereka lulus. CPL ini akan diturunkan di setiap mata kuliah berupa capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Adapun pada mata kuliah statika struktur memiliki 6 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menghitung gaya dan momen. 2. Mahasiswa mampu melakukan analisa keseimbangan gaya statik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung gaya gesekan. Keempat, mahasiswa mampu melakukan analisa gaya-gaya dalam dan momen lentur. 5. Mahasiswa mampu menghitung momen inersia. Dan yang keenam, mahasiswa mampu melakukan perhitungan statis tidak tentu. Selanjutnya, berdasarkan CPMK tersebut, didapatkan bahan kajian atau materi yang ada pada mata kuliah statika struktur adalah 1. Vektor gaya, 2. Sistem gaya, 3. Keseimbangan gaya, 4. Titik pusat massa bidang, 5. Gaya-gaya reaksi pada tumpuan, 6. Gaya gesekan, 7. Gaya-gaya dalam dan momen lentur, 8. Momen inersia, dan yang 9. Pembebanan statis tak tentu. Bagian keempat adalah tentang sistem pembelajaran. Kami menggunakan sistem pembelajaran secara sinkronus. Sinkronus di sini artinya dilakukan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Untuk metode pembelajaran menggunakan pendekatan konsep Student Centered Learning atau kita kenal SCL, yang mana metode ini berfokus pada mahasiswa, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.
Teori akan disampaikan di awal, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok terkait penyelesaian tugas atau kasus yang mendukung based learning. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa akan lebih aktif, lebih kreatif, dan terbiasa berpikir kritis. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah statika struktur antara lain: 1. Berjudul Vector Mechanics for Engineers, yaitu dalam bidang statik, edisi kedua, karya Ferdinand Beer. Kemudian yang kedua yaitu Engineering Mechanics dengan tema statik, karya Merriam. Dan kemudian yang ketiga Engineering Mechanics Static, karya Russell C. Hibbeler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian yang selalu saya sampaikan di awal pertemuan perkuliahan, sehingga mahasiswa akan mengetahuinya sejak awal. Adapun komponen dan bobot penilaian yang ada pada mata kuliah statika struktur antara lain: pertama, kehadiran diberi bobot 15%. Selanjutnya, tugas dengan bobot sebesar 20%. Kemudian UTS dengan bobot 30% dan UAS dengan bobot 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada saat saya memberikan perkuliahan secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, setelah kita menempuh mata kuliah statika struktur dengan materi keseimbangan partikel di minggu kemarin, hari ini kita akan membahas terkait pusat berat atau center of gravity. Nah, pusat berat atau center of gravity atau pusat massa itu merupakan titik keseimbangan dari suatu benda. Nah, kenapa perlu kita belajar terkait pusat berat atau center of gravity? Karena posisi berat atau posisi pusat berat ini perlu kita ketahui karena berat atau gaya gravitasi itu beraksi pada titik tersebut. Tentu teman-teman sempat kita bahas materi keseimbangan kemarin. Ada yang masih ingat keseimbangan? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan atau keseimbangan? Angkat tangan. Pak. Oke. Keseimbangan itu ketika gaya yang bekerja pada benda atau struktur berjumpa nol. Oke. Suatu struktur atau suatu benda dikatakan seimbang atau setimbang itu ketika jumlah gaya sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang kemudian sama dengan 0? Kita ketahui kemarin bahwasanya ketika suatu struktur atau benda dia akan menerima gaya dengan arah vertikal juga arah gaya horizontal. Nah, ketika suatu benda ini menerima gaya, dia tentunya akan ada potensi yang namanya terjadi momen puntir. Sehingga selain jumlah gaya sama dengan 0, tentunya dikatakan seimbang, yaitu ketika jumlah momennya itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita berbicara teori hukum Newton ketiga, yaitu ketika ada aksi, tentunya akan ada reaksi. Sehingga kalau menggunakan sistem keseimbangan atau hukum keseimbangan, yaitu aksi sama dengan reaksi. Tentu teman-teman di kehidupan seharian sudah mendapati sistem keseimbangan. Konsep keseimbangan sebenarnya ada pada tubuh kita ketika kita berdiri, begitu posisinya berdiri. Nah,
posisi pusat gravitasi itu kalau kita posisi sejajar begini berarti posisinya ada di tengah begitu. Nah, misal kita mencoba untuk miring, nah tapi kita akan goyah. Nah, untuk agar tidak goyah dan seimbang, tentunya tangan kita perlu membentang seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk konsep keseimbangan atau di situ ada pusat gravitasi. Begitu juga ketika teman-teman berjalan begitu, otomatis tangannya jelas dia akan mengayun secara tidak langsung. Nah, kalau mengayun ini salah satunya, ini secara tidak langsung teman-teman menyeimbangkan kondisi pada tubuh teman-teman. Atau mungkin teman-teman sempat mendapati mainan ini, nah, mainan burung-burungan ketika teman-teman masih kecil. Nah, kenapa ketika posisinya saya taruh paruhnya di ujung jari, atau mungkin ada letaknya begini, dia posisinya tidak terguling begitu, karena dia posisinya dia seimbang. Karena posisi letak gravitasinya dia didesain berada di paruh, bukan terletak pada perutnya atau ekornya. Karena pada setting dari mainan ini, keseimbangan atau titik pusat dari beratnya berada di paruh, begitu. Oke. Kenapa kita perlu belajar pusat berat begitu? Apa sih Pak tujuannya, manfaatnya kita belajar pusat berat? Kalau di dunia otomotif kita tentunya akan mendapati desain-desain kendaraan mekanik. Salah satunya ada pesawat begitu. Nah, pesawat ini tentunya perlu didesain agar dia tidak oleng atau dia tidak terpelanting ketika dia melakukan proses penerbangan atau proses pendaratan, di mana tentunya dalam desainnya biasanya untuk pusat beratnya dia berada di bagian mesin atau bagian depan. Sehingga harus imbang kondisinya antara bagian depan dengan bagian yang belakang, yaitu untuk bagian yang pilotnya. Terus begitu juga kalau di dunia otomotif ada mobil, teman-teman pernah mendapati desain mobil Formula One begitu. Tentu dia desainnya didesain sangat ceper, atau artinya dia sangat dekat sekali dengan antara bodi mobil dengan jalan. Salah satu tujuannya adalah agar pusat beratnya itu tidak jauh dengan pusat bumi, sehingga ketika dia berjalan sangat kencang dengan tujuannya yaitu balap begitu, dan kemudian dia harus membelok tanpa mengurangi kecepatan, dia tidak terpelanting. Berbeda dengan kondisi mobil SUV atau bis begitu, tentunya untuk jarak yang lebih besar antara bodi mobil dengan jalan begitu. Nah, ini rawan ketika dia dengan kecepatan tinggi dan kemudian dia berbelok dengan cepat tanpa mengurangi kecepatannya, dia akan mudah terpelanting. Oke, kita lanjut terkait titik berat. Apa sih titik berat itu? Nah, titik berat adalah letak titik potong garis diagonal masing-masing bidang atau titik tengah bidang benda. Kemarin kita membahas terkait dengan keseimbangan partikel, di mana kita ketahui pada suatu benda itu tersusun atas beberapa partikel atau atom penyusun benda, di mana setiap partikel atau atom penyusun benda ini dia memiliki gaya. Dia memiliki gaya. Setiap gaya. Nah, dari keseluruhan gaya ini sebenarnya bisa kita wakilkan dalam satu gaya, yaitu kita sebut apa? Resultan. Nah, dari banyaknya partikel-partikel dari benda ini yang memiliki gaya, ini diwakilkan dengan satu resultan. Besaran resultan di sini mewakili keseluruhan gaya yang ada pada partikel-partikel benda. Nah, letak resultan inilah yang kemudian menjadi posisi titik berat.
Tentu teman-teman eh, sudah mafhum terkait beberapa bidang datar begitu, ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran, ada segitiga. Nah, ini biasanya titik beratnya ini sudah ditabulasikan, yaitu posisinya dia di bagian tengah. Nah, ini ketika teman-teman mendapati suatu penampang itu benda 2 dimensi, kemudian dia lebih dari 2 bahkan bisa 3 bangun datar dalam satu bangun desain begitu. Untuk mengerjakannya, teman-teman harus memisah menjadi bangun yang paling sederhana. Contoh semisal penampang flank begini. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi 2 bangun. Artinya ini bisa saya pisah. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Dan kemudian ini bisa kita tentukan titik koordinat pusat titik beratnya pada sumbu X pada bangun 1 dan bangun kedua. Akan tetapi untuk menentukan titik berat pada sumbu X dan sumbu Y, kita harus memiliki atau meletakkan titik acuannya pada titik yang sama, yaitu pada bagian paling kiri, yaitu titik bagian 0. Ini misalnya sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kita mulainya dari titik 0. Jangan kemudian pada bagian ini misal ini 2 cm begitu, dan ini sampai 6 cm. Pada bagian 2, asumsinya ini 2, ini 6 cm, berarti ada 4 cm. Sehingga kita menentukannya adalah 2 cm. Bukan, tapi kita dari sini, ini 2, dan kemudian ini 4, ini 2, berarti sebenarnya sama, yaitu 4 cm. Tapi acuannya yaitu dari titik berangkat yang sama. Itu dia titik ke 0. Itu. Lantas, apa saja yang perlu kita hitung untuk menentukan titik berat dari satu benda? Pertama, kita perlu mengetahui luas. Ini simbolkan A atau area atau luas. Terus kemudian kita mencari pada sumbu X-nya. Saya tuliskan X bar, X kecil bar. Dan kemudian ada sumbu pada sumbu Y. Dan kemudian kita bisa menghitung momen pertamanya dengan mengkalikan antara koordinat pada sumbu X dengan luasannya. Kemudian untuk sumbu Y begitu juga berlaku, yaitu kita kalikan dengan luasan. Sehingga kemudian misal dia lebih dari 2 bangun, hingga kita lakukan proses akumulasi, kita jumlahkan jumlah dari luasan, kemudian kita juga mencari jumlah dari momen pertama pada sumbu X dan jumlah momen pertama pada sumbu Y, yaitu artinya Y bar dikalikan dengan luasannya. Nah, dari data-data ketiga ini kemudian kita bisa menentukan titik koordinat pada sumbu X dan titik koordinat pada sumbu Y. Dengan cara apa? Yaitu jumlah pada momen pertama pada sumbu X, kalau dia mencari X, dikalikan dengan luas dibagi dengan jumlah luas. Begitu juga pada titik koordinat Y, yaitu jumlah momen pertama pada sumbu Y, yaitu Y bar dikalikan dengan luas dibagi dengan jumlah luas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya? Jika penampang benda berlubang, bagaimana kita menentukan titik beratnya? Oke. Jika bendanya dia berlubang, asumsinya yaitu kalau ini bendanya kan tidak berlubang,
Jadi kita perlu menjumlahkan keseluruhan luasan dari benda yang ada. Tapi jika semisal seperti ini ada lingkaran. Nah, lingkarannya ini dia berlubang. Ini berarti kalau kita lihat berarti kita pisahkan menjadi dua bangun. Jadi bangun persegi dan bangun lingkaran. Di mana asumsinya adalah karena yang bagian lingkaran dia berlubang, ini bangun 1, ini bangun 2. Jadi bangun 1 dikurangi dengan bangun 2. Nah, itu. Jadi kalau bendanya berlubang, kita berarti mengurangi luasannya. Hanya luasannya saja. Tapi untuk titik koordinatnya tetap kita tentukan. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari bangun ini, teman-teman akan membaginya menjadi berapa bagian? Menjadi 4. Oke. Yang pertama apa? Persegi. Oke, persegi. Untuk yang kedua? Yang kedua segitiga, Pak. Oke, kita bagi yang segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga Setengah lingkaran. oke, ini yang berlubang. Dan kemudian yang keempat Persegi panjang. persegi panjang. Nah, kita diminta untuk menentukan pusat berat pada penampang yang tadi. Nah, kita bisa uraikan ini jadi luasannya bidang pertama, kemudian ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini momen pertama pada sumbu X, ini momen kedua pada sumbu Y. Kalau kita lihat untuk yang persegi luasannya berapa? Yang persegi berarti 12 dikalikan tingginya 10 sama dengan 120. Kemudian untuk titik koordinatnya bagian X-nya berapa? 12, setengahnya dari 12 6. 6. Kemudian untuk sumbu Y-nya setengah dari 10 5. Sehingga untuk momen pertama pada sumbu X 6 kali 120 berapa? 720. Oke, kemudian yang ini berarti 600. Terus kemudian untuk yang segitiga. Rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kemudian alasnya ini berapa? 6. Oke, alasnya 6, tingginya 10. Sehingga berapa berarti? Setengah kali 6 kali 10. Ini coret 530. Terus kemudian titik koordinatnya untuk sumbu X. Tadi aturannya adalah sepertiga dari X. Alasnya 6. 6 berarti 2, sisa 2 ya. Jadi kita tetap acuannya berangkatnya dari titik 0. Perseginya di sini adalah 12. Ini berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian untuk sumbu Y berarti sepertiga dari sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah 10. Kita bisa tuliskan 10/3. Dan untuk momen pertama pada sumbu X 14 kali 30 420. Oke. Kemudian untuk yang sumbu Y 100. Oke. Kemudian kita lanjut yang persegi. Yang persegi artinya luasannya karena dia lebarnya adalah 2, tingginya 4, berarti luasannya 8. Ini berarti karena dia berlubang, ya minus. Kemudian untuk sumbu X-nya
kita bisa cari ini 3, 9, 11 tambah 1 12. Kemudian untuk yang Y-nya kita berangkat dari bawah karena ini 12, kemudian ini 2, totalnya adalah 6 kurangi 2. 2 tambah 2 4. Kemudian untuk momen pertama pada sumbu X ini minus 8 kali 12 berapa? Minus 96. Oke, kemudian untuk momen pertama pada sumbu Y minus 8 kali 4 berarti minus 32. Nah, kita jumlahkan ini totalnya. Sehingga untuk menentukan besar atau letak titik berat pada bangun tersebut yaitu ini Y berat, jumlah momen pertama pada sumbu X dibagi dengan jumlah luasan, kemudian ini sama dengan X-nya tadi 959 dibagi dengan 127,9 sama dengan 7,50 inci. Sedangkan untuk titik koordinat pada sumbu Y yaitu jumlah momen pertama pada sumbu Y dikalikan luas dibagi dengan jumlah luas sama dengan ini 650 dibagi dengan 127,9 sama dengan 5,08. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi konsep dasar untuk menentukan luas penampang yaitu satu, kita perlu tahu luasan dari penampang tersebut. Jika penampang tersebut lebih dari 2 atau 3 begitu, jadi dia tersusun dari bagian-bagian 2 sampai 3 bagian, kita perlu menguraikannya terlebih dahulu menjadi benda atau penampang yang paling sederhana. Nah, kemudian kita bisa menguraikannya yaitu dengan mencari beberapa komponen. Komponen pertama yaitu luasan dari bidangnya. Terus kemudian yang kedua yaitu titik letak sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang menjadi perhatian adalah untuk menentukan letak sumbu X dan sumbu Y-nya itu mulainya itu pada start yang sama yaitu pada titik 0. Karena sering terjadi yaitu ketika dia menentukan sumbu pada sumbu X dan sumbu Y itu dia tidak berangkat pada start yang sama sehingga hasilnya dia terletak tidak pada titik tengahnya. Terus kemudian kalau bendanya dia ada yang berlubang berarti kita perlu mengurangi benda yang dia utuh dikurangi pada bagian yang berlubang sehingga itu akan menentukan titik berat yang kita hitung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.